Hari ini bagaimana bisa syarat untuk menjadi muridnya? Karena kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana bisa menjadi memerdekakan saya dan saudara. Menurut firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu adalah sebenarnya Yesus Kristus. Tapi sebelum ayat ini, bagaimana bisa menjadi memerdekakan? Itu adalah harus menjadi muridnya, benar-benar muridnya. Bagaimana bisa menjadi benar-benar muridnya? Harus firman Tuhan harus tinggal dalam hati. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi firman-Nya tinggal di dalam hati, itu adalah menjadi benar-benar muridnya. Nah, jadi hari ini mau sharing itu adalah bagaimana bisa syarat untuk menjadi murid-muridnya. Menurut firman Tuhan itu Lukas pasal 14, 27, 26, 27, 3 ayat sangat jelas. Saya baca Lukas pasal 14 ayat 26 dan 27 dan 33, 3 ayat. Ini sangat jelas untuk bagaimana bisa menjadi murid-murid. Nah, saya baca 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, kalau tidak mengerti penafsiran lebih dalam, wah itu kemungkinan semua yang salah paham. Saya lihat salah satu orang teologi terkenal, orang Amerika, William Hendricks. Menurut dia, ini bukan harus membenci kepada keluarganya, bukan. Jadi maksudnya lebih, less than. Jadi utama harus mengasihi kepada Tuhan, baru keluarganya. Ya, bukan untuk harus membenci bapak, ibu, istri, laki-laki, perempuan. Wah, kalau teori ini orang timur itu nggak masuk terima. Bagaimana bisa membenci? Maksudnya bukan membenci, maksudnya lebih harus mengasihi kepada Tuhan dulu. Jadi otomatis keluarga ini harus otomatis menjadi mengasihi. Jadi maksudnya jangan terlalu konsentrasi kepada keluarga akhirnya. Jadi itu maksudnya lebih jauh daripada Tuhan. Nah, itu enggak setuju. Kalau mau benar-benar menjadi murid, ya yang pertama harus utamakan. Itu maksudnya priority matter. Jadi what is the top priority is the Jesus Christ. The second, yes, saudara-saudara. Nah, itu yang sangat menjelaskan. Keduanya saya baca 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, keduanya harus mengikuti Yesus Kristus, harus menyangkal dirinya sampai nyawanya. Wah, itu juga kalau salah paham jadi masalah. Yang ini, bagaimana barang siapa mengikuti Yesus Kristus, bagaimana bisa menyangkal diri dan memikul salib. Wah, itu sangat berat. Nah, itu juga. Jadi oleh karena kita mengikuti Yesus Kristus, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ya, misalnya Nabila mengikuti Yesus Kristus, keluarganya semua membenci atau bikin kesusahan. Nah, itu kalau susahan itu namanya, ini harus namanya itu memikul. Ya,
itu namanya memikul. Walaupun keluarganya membenci kepada Nabi Allah, itu harus tahan. Itu namanya memikul salibnya. Jadi oleh karena bukan yang lain, tapi oleh karena Yesus Kristus sesuatu menderita, itu namanya memikul. Nah, ini bukan orang maksudnya alasan yang lain. Jadi ini hanya oleh karena percaya Yesus Kristus, banyak dunia melawan kita. Wah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi benar-benar mengikuti Yesus Kristus, kita harus berhenti segala mengikuti ke dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu juga harus jauhi. Nah, itu maksudnya. Itu namanya memikul salib. Nah, ketiganya, kalau saya lihat ayat 33. Nah, itu sangat berat juga. Ya, saya baca, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wah, jadi bagaimana bisa menjual harta semuanya? Nah, tadi sini ada perumpamaan dua hal sangat jelas. Saya ayatnya sedikit panjang, saya nggak baca, tetapi di situ menara. Jadi kalau mendirikan menara, jadi biayanya jelas perlu. Tapi biayanya umpama 10 juta, tapi adanya 5 juta. Tapi jangan mulai mendirikan untuk menara ini, karena menara ini kalau tidak selesai oleh karena uang, nanti orang-orang belum mengenal Tuhan, nanti bisa mencari alasan, bisa mencari menghina juga. Nah, ini menara kamu nggak siap sebelum mulai, masa tengah-tengah berhenti. Oleh karena itu harus hitunglah sampai selesai biayanya berapa, menyediakan uangnya berapa, baru sudah cukup, baru mulai. Nah, itu. Keduanya, raja mau perang gitu, tapi ya prajurit saya ada 10.000, tetapi musuhnya sampai 20.000. Jangan perang itu. Pikirlah apa yang harus sanggup atau enggak, menang atau enggak. Kalau salah keputusannya, akhirnya prajurit 10.000 semua mati. Daripada perang, lebih bagus mengutus untuk utusannya supaya menjadi damai. Nah, itu maksudnya bagaimana bisa menjual seluruh harta kita. Kalau tidak menjual harta kita ini, tidak bisa menjadi muridnya. Wah, itu kalau orang-orang salah menafsirkan ini juga masalah besar. Nah, itu maksudnya kalau benar-benar menemui Yesus Kristus, harga atau harta itu lebih tinggi daripada apa adanya. Kita harus korban, benar-benar menemui Yesus Kristus di ladang atau di tempat yang kehidupan kita. Wah, itu harus berani menjual harta segalanya. Supaya apa? Supaya ini menjadi selesai dengan yang baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara harus bersiapan atau menyediakan uang juga ya, untuk kekuatan juga ya. Itu sangat penting. Tetapi lebih penting, untuk itu korban apa yang kekurangan, itu juga harus korban juga, enggak ada masalah, karena Tuhan kekuatan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana di dalam kehidupan, bagaimana dalam kehidupan apa yang harta yang terpendam, nah itu adalah Yesus Kristus. Kalau benar-benar saudara di dalam menemui yang harta atau sesuatu yang berharga, kalau benar-benar menemui Yesus Kristus, itu adalah sangat berharga daripada yang segalanya. Oleh karena itu, yang apa yang kekurangannya, setelah itu harus menjual untuk supaya menemui Yesus Kristus. Nah, itu yang maksudnya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita bisa menjual apa? Supaya kita menemui Yesus Kristus, apa yang kita harus lakukan? Nah, itu namanya membaca firman Tuhannya juga, mengikuti berdoa juga ya. Supaya apa? Supaya mencari harta
terpendam itu adalah Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan? Itu yang maksudnya harus berharga. Supaya apa? Supaya kekurangan ini bisa memenuhi ini itu. Oleh karena itu, hari ini yang sangat jelas, kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Caranya gimana? Firman itu harus tinggal di dalam hati. Kalau firmannya tinggal di dalam hati, pasti benar-benar menjadi muridnya. Nah, itu hari ini kita belajar bagaimana bisa menjadi muridnya yang baik. Yang pertama, harus membenci kepada keluarga. Tadi saya sangat penafsiran yang sangat jelas itu adalah bukan yang membenci, tetapi ini adalah harus lebih dahulu, maksudnya lebih prioritas kita mengasihi kepada Tuhan. Nah, kalau menurut firman Tuhan, mengasihi, itu adalah bagaimana bisa mengasihi, itu adalah melakukan firman Tuhan, itu adalah mengasihi. Nah, kita lebih duluan, lebih prioritas itu adalah mengasihi kepada Tuhan, itu adalah melakukan firman Tuhan, itu adalah lebih penting daripada keluarganya. Nah, itu kedua, menyangkal diri dan memikul salib itu adalah benar-benar kita mengikuti Yesus Kristus, pasti ada menghalangi atau menghambatan. Nah, menghambatan ini kita harus cari solusi. Tetapi kalau benar-benar mengikuti Yesus Kristus, itu harus tahan dan uji supaya kita benar-benar menjadi muridnya. Nah, itu adalah tadi saya bicara keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berhenti di dalam nama Yesus. Kalau benar-benar menjadi muridnya. Ketiga, harta ini harus menjual seluruhnya, maksudnya benar-benar kehidupan atau di ladang, bagaimana bisa mencari yang Yesus Kristus itu adalah harta yang terpendam, yang enggak kelihatan. Kalau ini yang harta atau harga itu lebih berharga daripada apa yang kita menyediakan. Oleh karena itu, harta apa yang kita menjual, lah itu adalah kita harus korban untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Itu yang lebih penting daripada yang segalanya. Kita bagaimana kehidupan di dalam memerdekakan. Nah, itu adalah bagaimana bisa menjadi benar-benar menjadi muridnya. Ya, murid, ya bagaimana bisa memerdekakan. Ya, itu adalah bagaimana bisa pembebasan dari dosa, pembebasan dari gelisah, pembebasan dari kematian, pembebasan dari kesakitan. Nah, oleh karena benar-benar menjadi murid-muridnya. Tuhan memberkati kepada saudara benar-benar menjadi murid. Oleh karena itu saudara memerdekakan. Tuhan Yesus Kristus akan memerdekakan saudara dan saya. Mari berdoa. Tuhan, kami belajar bagaimana bisa untuk dunia kehidupan ini, bagaimana bisa memerdekakan saya dan saudara, itu adalah Yesus Kristus. Benar-benar kita menjadi firman-Nya tinggal dalam hati, firman-Nya tinggal dalam hati dan benar-benar menjadi murid-Nya, itu baru bisa memerdekakan saya dan saudara. Tuhan, berikanlah hikmat supaya kita selalu kehidupan kita dimerdekakan kehidupan kami oleh karena Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Amin.